Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Natasha dan Yofi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Kamis 17 Juli 2025 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, hidup ini seringkali terasa seperti perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan. Ada kalanya kita merasa kuat, tetapi ada juga saat-saat di mana kita begitu letih, seolah tidak sanggup lagi melangkah. Pada saat seperti inilah kita membutuhkan suara lembut yang memanggil dan mengundang kita untuk beristirahat dan mendapatkan kekuatan baru. Mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Injil Matius bab 11 ayat 28. Undangan ini begitu sederhana tetapi sangat dalam. Yesus memanggil kita yang sedang lelah, yang sedang memikul beban hidup yang berat. Undangan ini bukan untuk mereka yang sedang bersuka cita tanpa beban, bukan juga untuk mereka yang hidupnya sedang baik-baik saja. Ini undangan khusus bagi kita yang sedang tertatih, yang mungkin sedang menangis dalam hati, atau bahkan tidak tahu lagi harus melangkah kemana. Kita semua pasti pernah merasakan letih lesu itu. Ada hari-hari ketika masalah terasa menumpuk, anak-anak dengan pergumulan mereka masing-masing, pekerjaan yang menuntut banyak energi, relasi yang terasa dingin, beban keuangan yang menghimpit, atau bahkan pergumulan batin yang tidak bisa kita ceritakan kepada siapapun. Bahkan mereka yang tampak kuat dan tegar ternyata memikul beban berat di hatinya. Tubuh terasa lelah, pikiran dipenuhi kekhawatiran, dan hati pun ikut berat. Dalam kondisi seperti ini, undangan Yesus terasa begitu menguatkan. Datanglah kepadaku. Ia tidak mengundang kita untuk menyelesaikan semua masalah kita, tetapi untuk memikul kuk bersamanya, sehingga kita pun memperoleh kelegaan. Kelegaan dari Yesus bukan berarti semua masalah kita tiba-tiba lenyap. Kelegaan itu adalah damai sejahtera dalam hati, ketenangan jiwa karena kita tahu ada tangannya yang menopang kita. Kelegaan itu adalah kemampuan untuk tetap berdiri teguh walaupun badai kehidupan datang. Ini bukan kelegaan yang bersifat fisik semata, tetapi sebuah rasa ringan yang lahir dari penyerahan total kepada Allah. Saat kita berserah kepadanya, kita menemukan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Yesus juga berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku."
karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari kita coba merenungkan lebih dalam lagi. Di zaman Yesus, kuk adalah alat kayu yang dipasang di pundak 2 ekor lembu untuk membajak ladang. Kuk itu membuat 2 lembu berjalan bersama dalam irama yang sama. Yesus mengundang kita untuk memikul kuk bersamanya. Artinya dia mengajak kita berjalan bersamanya, memikul beban kehidupan ini seiring bersamanya, bukan kita sendirian. Kuk itu melegakan walau tetap masih ada beban. Yesus memikul bagian terberatnya, bagian yang tak sanggup kita pikul sendiri. Kita diikat dengannya, dan dia menuntun kita supaya langkah kita ringan dan terarah. Saya teringat kisah seorang ayah muda yang beberapa waktu lalu kehilangan pekerjaannya. Ia menjadi sangat gelisah karena harus menanggung biaya rumah tangga, cicilan rumah, dan pendidikan anak-anaknya. Setiap hari ia merasa memikul beban yang sangat berat, seakan dunia runtuh di pundaknya. Suatu malam ketika anak-anaknya sudah tidur, ia berlutut di ruang tamu dan menangis dalam doa. Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Kalau Engkau mau, tolong ajari aku memikul beban ini bersamamu. Keesokan harinya ia tidak mendapat solusi instan. Masalahnya tidak hilang begitu saja. Tetapi ada sesuatu yang berubah di dalam hatinya. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia mulai menjalani hari-harinya dengan lebih tenang, mengatur prioritas, dan berusaha meningkatkan penghasilannya walau perlahan. Ia tetap membawa semua kekhawatirannya kepada Tuhan dalam doa. Dan beberapa minggu kemudian, ia diterima di pekerjaan baru yang lebih baik. Ketika ditanya apa rahasianya bisa tetap kuat di masa sulit itu, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya belajar memikul kuk Yesus. Waktu saya menyerahkan semua padanya, saya merasa tidak lagi berjalan sendirian. Beban itu tetap ada, tapi rasanya lebih ringan." Ya, bersama Yesus kita tidak lagi sendirian. Beban yang awalnya terasa menghimpit akan terasa lebih ringan karena kekuatannya menopang kita. Yesus pun menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut berarti penuh kesabaran, tidak cepat marah, tidak memaksakan kehendaknya. Rendah hati berarti tidak meninggikan diri, melainkan merendahkan dirinya untuk melayani kita. Dalam kelemah lembutannya, dia memulihkan kita yang rapuh. Dalam kerendahan hatinya, dia datang mendekat dan tidak pernah menghakimi. Ketika kita belajar menjadi lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus, kita akan lebih mudah menerima setiap keadaan hidup dengan hati yang damai, tanpa memberontak, apalagi mengeluh. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita boleh merespon undangan Yesus ini? Pertama, kita perlu berani datang kepadanya dengan segala keberadaan kita, tanpa topeng, tanpa pura-pura kuat. Akui kelemahan kita di hadapannya. Curahkan semua yang ada di dalam hati, dalam doa kita. Kedua, serahkan beban kita kepadanya dan izinkan dia menuntun langkah kita. Ketiga, berjalanlah bersama Yesus setiap hari, bukan hanya saat masalah datang. Ini berarti hidup dalam doa, mendengarkan sabdanya, dan mengandalkannya dalam segala situasi. Yesus tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi dia menjanjikan bahwa kita tidak harus memikulnya seorang diri. Dia menawarkan damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan. Mari kita datang kepadanya hari ini juga dan rasakan sendiri kelegaan yang hanya bisa ditemukan dalam pelukan kasih-Nya.
Amin. Mari kita berdoa untuk menutup renungan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas undangan-Mu untuk datang kepadamu. Ajarilah kami untuk memikul kuk bersamamu, agar hidup kami menjadi ringan dan hati kami penuh damai. Kami serahkan seluruh beban hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah langkah kami setiap hari, agar selalu berjalan seiring dengan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan renungan Fresh Juice Kamis 17 Juli 2025. Terima kasih kepada Ibu Erna untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.